berasa ini. Kalau emang udah nggak berasa berarti kamu siap dicabut giginya. Bener nggak sih cabut gigi bikin kita buta? Welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa, I'm back for you. Yay! Kali ini gue syuting di malam hari, jadi aku bawa senter kayak begini. Nih lihat. Jangan. Alright, kita urusin aja. Is it good already? Yeah. I'm really glad to go back again to you guys. Thank you to always come back to this channel. Kembali lagi di segmen cerita tentang behel. Yay, good, great. Alright. Di segmen kali ini atau pertemuan kali ini aku akan bawain sesuatu yang menjadi pertanyaan kalian dan juga ketakutan kalian ketika kalian membicarakan sesuatu tentang yang namanya mau pasang behel. What is that? Pertanyaannya itu kayak gini. Kak, pasang behel harus nggak sih cabut gigi? Kak, cabut gigi sakit nggak sih? Kak, ompong dong, berapa lama? Kak, aku pengen banget yang namanya pasang behel karena gigiku berantakan, gigiku tonggos, maaf. Abis itu ada masalah di gigiku, tapi aku takut pasang behel karena katanya cabut gigi bikin kita buta, Kak. Kepanjangan gitu ya. Jadi intinya, bener gak sih cabut gigi bikin kita buta? Alright guys, wait. Nah, kita bakal bahas itu sekarang. But before of that guys, please don't forget to like and also subscribe this YouTube channel. Kalau bermanfaat ini kalian bisa share ke teman kalian biar teman-teman kalian yang mau pasang behel gak takut lagi. Oke guys. And like, subscribe and share. That's it. Terima kasih. Subscribe. Oke, makasih. Subscribe. Yup. Cantik ya dress ini ya. Makasih udah di subscribe. Oke, kalau belum ya udah tontonin aja dulu kalau bermanfaat dan subscribe. Oke, good. Thank you. Oke guys, banyak banget dari kalian yang sebenarnya pengen banget pasang behel karena permasalahan yang kalian alami kayak bullying, kayak emang bener-bener masalah kesehatan, atau misalnya emang giginya agak berantakan. Cuman mereka bener-bener takut yang namanya cabut gigi. Oke, jadi gini guys, gue bakalan jelasin. Cabut gigi itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Coba deh tanya atau nggak komen di bawah. Kalau yang misalnya subscriberku tercinta yang udah dapetin solusi dari gua untuk cabut gigi, tolong komen di bawah. Yakinin teman-teman kalian bahwa cabut gigi itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Oke? Menurut pengalaman kalian masing-masing. Oke? And then satu lagi, enggak semua kondisi gigi yang mau dibehel itu harus dicabut giginya. Oke. Gue bakal nyebutin sesuatu kondisi gigi yang harus dicabut giginya dulu. Yaitu yang pertama adalah giginya besar-besar terus banyak, itu harus kira-kira dicabut. Kalau untuk gigiku itu lumayan besar-besar, ini kalian bisa lihat. Terus abis itu karena besar-besar dia kurang tempat, abis itu gingsul atas bawah. Sebenarnya totalnya lengkap 32 nggak lebih, cuman tetap harus yang namanya cabut gigi 4 dikarenakan dia kurang rahang. Itu masalah di gigi gue. Dan yang kedua adalah kalau misalnya gigi kalian lebih banyak dari jumlah yang seharusnya. Contohnya, dulu kalian itu masih kecil, waktu masih SD nih, kalian harusnya giginya itu udah dicabut, tapi kalian nggak cabut, terus nggak bilangan ke orang tua kalian, dan akhirnya udah tumbuh gigi yang satunya, jadi giginya numpuk. Itu sering banget terjadi dan banyak banget teman-temanku yang kayak gitu. Kalau di Bali itu namanya giginya manja. Jadi gigi normal itu harusnya 32, cuman karena dia giginya yang dulu masih kecil itu masih Nah, jadi giginya yang masih waktu balita itu masih dan ikut berkembang bersama gigi lainnya, jadi jumlah giginya lebih banyak dari biasanya. Nah, itu yang biasanya harus dicabut. Habis itu bentuk gigi yang berantakan kayak gini, abis itu bentuk gigi yang berada tidak pada tempatnya, atau misalnya tidak seharusnya berada di sana giginya, kayak ini misalnya ini, jadi itu harus dicabut. Tapi sekali lagi itu harus konsultasi ke dokter biar bisa diberikan tindakan sama dokternya, baik itu di rongsen dulu, dilihat dulu kondisi giginya, kondisi rahangnya, karena ada beberapa juga kondisi rahang yang tidak boleh dicabut giginya. Ada juga kondisi orang yang tidak boleh cabut giginya. Apa itu nanti kita simak lagi, oke? Dan kalau kondisi gigi yang nggak usah dicabut itu salah satunya adalah misalnya gigi kalian cukup besar tapi dikit majunya, cuma kalian pengen behel dan pengen lebih rapi lagi. Nah, itu nggak usah dicabut, bisa di space aja dikit-dikit
jangan banyak dipes gigi, ntar rusak giginya. Jadi dikit aja di space, baru agak renggang-renggang gitu, habis itu ditarik pakai power chain. Jadi itu bisa menyelamatkan juga tanpa cabut gigi. Banyak kok jalan lainnya selain cabut gigi. Next adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, sakit nggak sih kak pas cabut gigi? Oke, yang namanya melakukan tindakan-tindakan seperti ini pasti ada sakitnya, tapi nggak sakit banget. Oke, gua nggak bilang ini sakit, tapi ada sakitnya, tapi nggak sakit banget. Oke, kenapa? Oke, jadi proses cabut gigi itu, misalnya di gigi ini nih, kita bakalan dibius lokal sama dokter giginya. Pertama kita bakalan dikasih anestesi dulu di daerah ini gusinya, ditempelin cairan anestesi itu biar nanti rasanya agak kebas-kebas gitu, sampai agak-agak nggak berasa gitu. Ntar dicek kok sama dokternya, terus kalian ditanyain. Next baru kalian bakalan disuntik gusinya pakai bius, tapi itu nggak berasa, cuman kayak nyet gitu doang, nyet gitu aja. Kayak kalau misalnya kalian digigit semut, tapi semut purba. Wait a minute. Enggak. Kalau aku waktu itu aku dibius 3 kali atau 2 kali, di luar sama di dalam. Sama di luar. Nah itu dibius, terus ditanyain sama dokternya gimana rasanya, apakah udah nggak berasa ini? Kalau emang udah nggak berasa berarti kamu siap dicabut giginya. Dan pas cabut gigi itu sama sekali nggak berasa guys. Itu tang sama yang pakai nyungkil itu, terus pokoknya dokternya aja deh yang ngelakuin itu. Aku cuman bisa tutup mata, abis itu doa biar aku selamat cabut giginya gitu waktu itu. Jadi itu bener-bener gak kerasa, cuman pala kalian tuh yang goyar-goyar gitu. Ya otomatis goyar-goyar gimana, itu tang kan gini. Cuman itu gak sakit sama sekali guys. Tiba-tiba udah ada aja tuh gigi di luar dan panjang. Wow, gigiku itu panjang ternyata. Gigi kita itu panjang ternyata. Terus kalau udah dicabut giginya nih, kita bakalan dikasih apa namanya tuh ya, penahan rasa sakit sama antibiotik sama dokternya. Jadi itu biar nggak ada bakteri-bakteri yang masuk, sama nggak bakalan sakit lagi kalau misalnya kalian dikasih penahan rasa sakit. Itu apa sih, asam mefet, itu pokoknya namanya. Itu diminum kalau misalnya kalian ngerasa sakit aja. Kalau udah hilang sakitnya nggak usah diminum kayak gitu. Tapi antibiotik harus dihabisin kayak gitu. Sakit, tips dari gue biar nggak sakit nih ketika kalian habis cabut gigi, beli es krim. Beli es krim guys. Kebetulan aku suka es krim, tapi es krim jangan yang gigit ya. Cari es krim yang pakai cup, terus kalian makan. Itu sih yang cara yang enak ya, cara yang enak bagi gue. Tapi kalau kalian nggak suka es krim, kalian bisa beli es batu, kasih di handuk kecil, tempelin di gusi kalian, gusi luar ya. Jangan langsung es batunya kalian tempelin di dalam gusi, itu nggak boleh. Nggak boleh, beku otak kalian. Di luar aja kayak gini. Itu boleh juga. Es krim sih lebih enak. Beli aja es krim kayak gue. Nah kayak gitu kan, jadi gak usah takut kayak gitu. Itu tips dari aku biar kalian pasca cabut gigi itu nggak ngerasa sakit. Nah pertanyaan dan ketakutan kalian yang ketiga adalah, kak ompong dong. Iya yang namanya giginya dicabut ya pasti ompong guys. Nah ompongnya itu cuman ompong yang besar nih. Ini fotonya nih. Ompong yang besar itu kira-kira aku mengalami selama 2 bulanan. Dan itu emang awalnya aku nggak pede. Cuman kata dokternya, itu nggak apa-apa Ge, kamu kan yang namanya perawatan emang harus kayak gini dulu. Dan orang-orang biasanya udah tahu kalau itu kamu perawatan behel. Jadi nggak usah dihirauin dulu kata orang, ntar juga bakalan ke belakang. Jadi ompong besarnya itu cuma 2 bulanan. Baru ntar dia ditarik 4 bulan langsung udah rapi banget kayak gini. Kurang lebih kayak gini lah. Ini gue udah pakai selama 8 bulan dari pemasangan pertama banget. 6 bulan deh dari penarikan jadinya ya. Well, nah kayak gitu. Jadi emang harus ompong dulu sementara. But that's okay, kalian itu namanya perawatan. Ujung-ujungnya juga bakalan kayak gini kok. Nggak ompong lagi. Okay? Don't worry, be happy guys. Okay? Always be happy. Next adalah ketakutan yang paling besar banget yang dialami orang-orang dan juga aku, yaitu kak, aku takut banget yang namanya cabut gigi karena dibilang cabut gigi bikin orang buta. Oh, no. Ya iyalah, oh my god, gue juga takut banget dulu. Aku juga takut banget dengan pernyataan itu, bahkan aku searching banyak banget di Google tentang itu. Dan aku aja tetap aja ragu, dan akhirnya aku konsultasi ke dokternya, dan dokternya akhirnya menjelaskan, dan dia ketawa.
malah ketawa dia bilang kayak gitu, kayak I'm sorry, that's my nephew lagi bercanda sama abang gue, maaf. Gak usah malu kalian ketawain sama dokternya, tapi itu emang permasalahan semua orang dan ketakutan semua orang. Bahkan ibu gue ngelarang aku pasang behel dan ngelarang aku cabut gigi, maksudnya karena dia takut banget dengan hal-hal itu. Nah jadi gini guys, aku masih hidup sekarang, mataku masih sangat cerah, sangat baik digunakan tanpa ada masalah sama sekali. Jadi kalian bisa lihat bagaimana aku mengalami, padahal aku cabut giginya 4 loh, 4, tapi aku baik-baik aja. Nah itu bisa kalian pakai contoh. Dan penjelasan berikutnya adalah kalian akan aman aja yang namanya cabut gigi kalau kalian mengikuti prosedurnya. Pertama, prosedur dari dokter kalian ikuti semua. Dan kalau kata dokterku, jika kalian tidak memiliki yang namanya riwayat sakit kronis, kayak misalnya aku sebutin ya, jantung yang udah parah itu nggak boleh. Habis itu, maaf, semoga nggak ada yang kayak gitu ya. Jantung, habis itu hipertensi, darah tinggi yang udah kelewatan itu biasanya nggak boleh. Habis itu hipotensi, darah rendah yang kelewatan juga nggak boleh. Yang paling parah adalah yang nggak boleh banget adalah diabetes atau diabetes. Itu biasanya dokter nggak mau ngambil kalian untuk ngambil tindakan yang namanya cabut gigi gitu. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya, sama satu lagi lansia yang udah 60 tahunan gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih muda kayak gue, asik, terus kalian sehat-sehat aja, nggak ada masalah selama ini tentang kesehatan kalian, jadi kalian nggak usah takut yang namanya cabut gigi, asalkan kalian pas cabut gigi kalian fit. Intinya fit, oke? Aku pernah waktu itu aku cabut gigi pas aku lagi flu, gejala flu deh, masih agak panas-panas dikit gitu. Akhirnya aku cabut gigi karena udah jadwalnya, aku nggak mau lagi menunda-nunda waktu itu. Akhirnya agak sakit deh jadinya, aku rasain agak sakit, terus badanku panas, tapi langsung dikasih antibiotik sama dokternya. Kayaknya kamu lagi sakit tadi ya, habis itu antibiotik, habis itu aku istirahat, udah hilang, nggak ada apa-apa. Cuman ingat aja tips dari gue, kalau kalian mau cabut gigi harus fit, oke? Harus gini kondisi badannya, oke? Alright, itu aja guys, itu aja hal-hal yang aku ingin sampaikan ke kalian biar kalian nggak takut yang namanya pasang behel dan juga cabut gigi. Semoga itu bermanfaat bagi kalian, nggak takut lagi yang namanya cabut gigi. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tolong tanyain aja di kolom komentar, aku selalu ada di sana untuk jawabin komentar kalian kok. Tenang, santai aja. Kalau misalnya kalian perlu, bakalan aku masukin Q&A di video berikutnya, oke? Right, see you, and don't forget to like and subscribe. Terima kasih. Thank you, bye. See you on the next video. Semoga kalian sehat-sehat aja. Bye-bye.